Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes 10 ayat 28. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, izinkan Evangelis bergirang-girang di hadapan Tuhan, menyanyikan sebuah pujian sekolah minggu. Begini pujiannya Bapak Ibu. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi dari cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi dari cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Haleluya. Bapak Ibu, anak Tuhan itu harus bergirang, harus bersuka cita. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah selalu. Sekali lagi katakan, bersukacitalah selalu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang mujarab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah percaya adalah orang yang diselamatkan. Dan orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang sudah bebas dari segala hukum maut. Karena maut tidak akan bisa menjamah orang yang sudah Yesus selamatkan. Dan orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang selalu bersuka cita dalam kehidupan dia sehari-hari. Apapun masalah, apapun persoalan yang dia hadapi, sukacita itu harus ada. Itu adalah salah satu ciri tanda-tanda orang yang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini Evangelis membawakan renungan yang Evangelis ambil dalam Injil Yohanes 10 ayat 28. Ayat ini begitu populer Bapak Ibu, dan ayat ini tidak asing lagi di telinga kita, di mata kita, di bibir, mulut, lidah kita. Kenapa Evangelis? Karena ayat ini semua orang Kristen sering membaca, bahkan banyak orang Kristen yang bisa menghafal Injil Yohanes 10 ayat 28. Evangelis mengingatkan Bapak Ibu pagi ini untuk melihat kembali, membuka kembali kitab suci Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Evangelis bacakan sekali lagi. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau begitu Evangelis, kenapa ada banyak orang Kristennya? Kenapa ada banyak orang Kristen yang direbut oleh setan? Ada banyak orang Kristen yang menyangkal Yesus. Ada banyak orang Kristen yang pindah keyakinan. Kalau begitu Evangelis, mana keabsahan dari ayat ini? Ada beberapa pendeta yang kita dengar Bapak Ibu, dia masuk ke agama seberang. Bahkan ketika orang itu masuk ke agama seberang, orang itu menggebu-gebu berceramah khotbah menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Dan lagi-lagi yang menjadi pertanyaan adalah, Injil Yohanes 10 ayat 28 berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Tetapi kenapa mereka masuk ke agama seberang? Itu artinya ayat itu Evangelis tidak
hipokrit ya, tidak sah. Bisa dibilang tidak tergenapi. Karena banyak orang Kristen yang pindah keyakinan. Menyangkal Tuhan Yesus, masuk ke agama seberang, meninggalkan kekristenan. Kita perlu melihat Bapak Ibu. Saya diajarkan oleh Bapak Gembala saya, Dedi Yakub Sulistyo. Beliau juga sebagai mentor saya. Beliau selalu berpesan kepada saya, jaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Dan jadikan Tuhan itu Tuhanmu di dalam kamu melayani Tuhan. Dan beliau juga berpesan, pada mulanya itu firman, bukan pada mulanya yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat ayat sebelumnya. Di mana di ayat 27, kita melihat sekali lagi ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Di sini Bapak Ibu ada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ada dua pribadi. Yang pertama pribadi Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Perlu kita perhatikan, mereka itu yang dimaksud di ayat Injil Yohanes 10 ayat 28 itu siapa Bapak Ibu? Kita melihat kembali kepada ayat Qoblahu, ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 27. Ayat 27, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Tuhan di sini, oleh Yesus di sini adalah mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya adalah orang-orang yang mau mendengarkan suara Yesus, yang mau mendengarkan suara Tuhan. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Orang-orang yang mendengarkan, yang mau mendengarkan suara Yesus, dan orang-orang yang mengenal, orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Yang pertama, orang yang mau mendengarkan suara Yesus. Yang kedua, orang yang mengenal Yesus. Ketika orang itu mendengar suara Yesus dan mengenal, mengikuti Yesus, dan Yesus juga mengenal orang-orang percaya Bapak Ibu. Sehingga tidak ada istilah percaya hanya dengan mulut. Hanya pengakuan dengan mulut percaya kepada Yesus, tetapi tidak pernah mau mendengarkan suara Yesus. Ini belum dinamakan percaya sepenuhnya kepada Yesus. Kalau belum mau mendengarkan suara Yesus, maka bila ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh mendengarkan suara Yesus, mengikuti Dia, mendengarkan firman-Nya Bapak Ibu, orang-orang tersebutlah yang direbut oleh setan. Tetapi apabila orang yang benar-benar mendengarkan suara Tuhan, yang dimaksud di sinilah orang yang benar-benar taat kepada firman, maka orang yang taat kepada firman itulah orang yang tidak bisa direbut oleh setan. Orang yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Siapapun tidak akan bisa mempengaruhi kita dari ajaran Kristus. Ajaran yang penuh kasih, damai, sentosa. Siapapun. Bila ada orang yang mengajak kita untuk masuk ke agama A, agama B, agama C, orang itu tidak mampu membuat kita berpaling daripada Yesus. Saya sudah mengalami Bapak Ibu. Banyak hal saya alami di dalam pelayanan penginjilan di pedalaman Bapak Ibu. Persoalan apapun, saya tetap berpegang teguh pada Yesus. Yang saya pandang adalah Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, Jesus Christ. Bukan yang lain. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu. Ada kita melihat banyak pendeta yang luar biasa menyampaikan firman, tetapi pada ujungnya, pada akhirnya, orang itu masuk ke agama seberang. Kalau evangelis katakan orang-orang seperti ini adalah firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan, tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak pernah taat terhadap firman Tuhan. Kalau orang itu taat kepada firman Tuhan, maka orang itu tidak akan mungkin menyangkal Yesus, apalagi masuk ke agama A, agama B, agama C, agama D. Ayo kita melihat sejarah Bapak Ibu. Di dalam sebuah sejarah, di dalam perjanjian Najran, evangelis sampaikan, di dalam perjanjian Najran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Nabi Muhammad pernah mengadakan perjanjian dengan beberapa kelompok umat Kristen pada zamannya. Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak menyangkut banyak hal, mulai dari masalah keamanan, perlindungan, hingga jaminan keselamatan. Menariknya Bapak Ibu, perjanjian Nabi Muhammad dengan orang-orang Kristen tersebut berjalan dengan baik. Kedua belah pihak menepatinya dan tidak ada yang melanggarnya sampai Nabi wafat. Sepanjang hidupnya, terutama 2 tahun terakhir dari kehidupannya, Nabi Muhammad mengadakan dengan 3 kelompok umat Kristen. Yang pertama, orang-orang Kristen Najran. Suatu ketika Nabi Muhammad mengundang kaum Najran untuk datang ke Madinah. Umat Kristen Najran kemudian mengirim 14 orang utusan mereka. Di sebuah riwayat yang lain dikatakan Bapak Ibu 60 orang. Dan di sebagian riwayat yang lain dikatakan 45 orang. Dan di antaranya sarjana Kristen. Untuk berdiskusi ataupun berdebat dengan Nabi Muhammad. Perhatikan Bapak Ibu. Rombongan umat Kristen Najran itu dipimpin oleh 3 orang. Yang pertama namanya Al-Aqib sebagai pemimpin rombongan. Yang kedua namanya As-Sayyid sebagai pengatur perjalanan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Abu Haris sebagai penanggung jawab urusan keagamaan. Setiba di Madinah, delegasi Kristen, utusan Nasrani Najran disambut baik oleh Nabi Muhammad dan umat Islam. Nabi Bapak Ibu mengajak mereka untuk memeluk Islam. Yang pertama sekali, ketika kaum Najran, umat Nasrani dari Najran, sampai di hadapannya Nabi Muhammad dan umat Islam, yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam adalah mengajak utusan Nasrani dari Najran untuk memeluk agama Islam. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Nabi mengajak mereka untuk memeluk Islam. Rombongan Kristen Najran menolaknya. Mereka kemudian terlibat dalam perdebatan. Walaupun mereka terlibat dalam perdebatan Bapak Ibu, umat Kristen, delegasi Kristen, utusan Kristen dari Najran tetap tidak mau masuk ke agama Islam. Kenapa Bapak Ibu? Seorang nabi pun, Nabi Muhammad pernah ingin mempengaruhi 3 delegasi Kristen yang diutus dari Najran untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, diundang oleh Nabi Muhammad, dan ketika sampai di hadapan Nabi Muhammad dan umat Islam, Nabi Muhammad mengajak mereka pertama sekali untuk masuk Islam, memeluk agama Islam. Mereka menolak mentah-mentah. Kalau kita back to Bible, kembali ke dasar firman, kebenaran firman Bapak Ibu, kenapa mereka tidak mau masuk agama Islam? Ada 3 hal di dalam Bible yang paling penting. Ini yang mereka rasakan saat itu dan kita juga merasakan hal yang sama. Yang pertama sekali, di dalam Bible itu ada cahaya, ada petunjuk, ada cahaya ilahi, ada petunjuk, ada jalan menuju ke surga. Ada hidayah di dalam Bible itu. Makanya orang-orang dari Najran itu tidak mau masuk ke agama Islam. Maka Bapak Ibu, orang yang memahami firman, taat kepada firman, dan mengalami Tuhan secara pribadi, tidak akan gampang dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk Nabi Muhammad. Dan dibuktikan dalam sebuah sejarah, dalam sebuah hadis yang sudah evangelis bacakan tadi. Nabi Muhammad mencoba mengajak utusan dari Najran untuk masuk agama Islam. Mereka tidak mau masuk agama Islam, dan Nabi Muhammad tidak mampu mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Sehingga saat itu terjadilah sebuah perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Najran. Bapak Ibu bisa melihat di Google, ketik perjanjian Najran, di situ dengan teliti, dengan bagus diceritakan bagaimana kronologi terjadinya perjanjian Najran. Sangat rinci dijelaskan di situ Bapak Ibu. Silakan lihat. Nah, kembali ke ayat Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka di tanganku. Kita melihat 3 delegasi Kristen diundang oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka tidak mau Bapak Ibu. Kenapa?
tergenapinya firman Tuhan. Injil Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Atau tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi umatku, orang-orang yang percaya kepadaku, untuk berpaling daripadaku. Tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Tidak bisa dipengaruhi kita berpaling dari Kristus, dari Injil, untuk masuk ke agama yang lain, Bapak Ibu. Itu kalau kita mendengarkan suara Tuhan dan taat terhadap perintah Tuhan. Secara garis besar Bapak Ibu, kita taat kepada Bible. Bible jangan kita jadikan sebagai hanya sebatas pengetahuan kita. Bible kita jadikan sebagai makanan sehari-hari kita, sehingga ada hubungan keintiman kita dengan Bible, dengan Alkitab, dengan Tuhan. Ketika itu terjadi, ada hubungan keintiman dengan Tuhan, ada kemelekatan orang percaya dengan firman, dengan Kristus, maka firman Tuhan, Injil Yohanes 10 ayat 28 itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Tidak akan bisa direbut oleh siapapun Bapak Ibu, dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Agama apapun yang ingin mempengaruhi iman percaya kita kepada Kristus tidak akan bisa dipengaruhi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang bisa evangelis sampaikan. Evangelis selalu berdoa kepada saudara, kiranya saudara diberikan kekuatan, kesehatan, keberkatan berkat yang melimpah oleh Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, Tuhan tetap menjaga saudara dan saya. Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Apapun yang saudara lakukan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Terima kasih. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah memberkati saudara dan saya. Anahnu menu hadim, saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua istimewa. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Amin.